Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost, teman-teman. Jadi di video kali ini gua mau coba update pergerakan harga ENA atau ETH ya. Nah, kemarin itu gua udah sekitar 1 bulan yang lalu atau 4 minggu yang lalu, ini gua ngasih pandangan gua terhadap ETH ya teman-teman di area ini. Dan alhasil ETH ini udah masuk ke area 1.5 sampai 1.7 atau enggak 8 gitu. Kalau nggak salah nggak sampai berhasil di area sini lah. Dan yang udah nonton video gua ini udah cuan ya teman-teman. Dan setelah itu abis cuan Ethena langsung drop sampai bawah ya teman-teman. Nah, jadi di sini gua akan mau coba analisa lagi pergerakan harga Ethena ini mau kemana sih selanjutnya. Apakah si Ethena ini masih bisa dia untuk melanjutkan potensinya kenaikan, atau apakah dia malah drop ya teman-teman. Apakah good project, apakah non good project ya. Nah, jadi tanpa basa-basi teman-teman, kita akan coba aja langsung lanjut ke inti videonya. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah charting atau CMC-nya dari si Ethena atau ENA ya teman-teman. Di sini gua akan coba lihat dari segi tokenomiknya terlebih dahulu. Dan kalau misal kita lihat teman-teman, untuk si supply beredar di ENA ini ada 1,5 miliar koin ENA, dan supply total dan juga supply maksimum ini ada di 15 miliar koin ENA ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat ini hanya 91% koin ENA yang masih belum beredar ya teman-teman, dan hanya ada 9,5% koin ENA yang sudah beredar. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau coba cek untuk tokenomiknya ini sendiri, kalian bisa cek ke ya di sininya mungkin Google Drive-nya, atau enggak kalian bisa cek langsung ke website si ENA ini sendiri ya teman-teman. Nah, tapi di sini gua yang dari tadi udah ngulik-ngulik, ini tokenomiknya itu enggak tertera di mana, dan yang kemungkinan besar gua akan coba aja langsung lanjut ke chartingnya ya teman-teman, atau ke price action-nya. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya teman-teman, di sini gua sering ngasih pandangan gua terhadap market di VIP gua, yaitu CryptoPost Academy. VIP ini 100% gratis, linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Dan di sini juga gua lagi adain event lucky draw bersama Get.io ya teman-teman. Di sini kalian bisa mendapatkan sekitar $300 atau sekitar ya 5 jutaan untuk 10 orang pemenang ya teman-teman. Nah, jadi tanpa basa-basi kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini adalah sebuah chartingan kita dari si chart ENA ya teman-teman. Ini adalah sebuah chart dari Ethena. Nah, dulu teman-teman 1 bulan yang lalu ini gua tuh ngasih pandangan gua terhadap kalian kalau mau beli ENA tuh di area sini. Nah, area beli gua dulu ini di area sini teman-teman untuk si ENA ini sendiri, dan area jual gua di 1.5 karena di sini, nah di sini sebenarnya di bawahnya. Nah, karena di sini gua berpendapat bahwa si ENA ini sendiri dia bakal dia udah break sebenarnya. Nah, pas di area sini kita udah jual. Jadi pas area ENA ini break area trendline, di sini kita langsung jual teman-teman. Nah, ketika ENA ini break area trendline, ini kita langsung jual untuk si ENA. Tapi ya kita lumayan masih mendapatkan gain sekitar 35%, dan habis itu ada penurunan sekitar 45%-an lebihnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman dari segi 4H-nya di sini ada yang namanya area demand sebenarnya. Nah, 4H-nya di sini ada area demand teman-teman semuanya. Dan di area demand ini kalau misalnya kita lihat dari segi 1H-nya, nah di sini ada juga ya, ini area demand yang sangat-sangat kuat, dan juga di sini ini ada area demand teman-teman untuk si ENA ini sendiri. Nah, dan di sini teman-teman kalau misalnya kalian lihat sendiri, ENA ini dia berhasil tertahan ya teman-teman di area sebuah demand ini. Dan ketika dia tertahan, dia ada rejection. Nah, ini tuh area rejection dia. Nah teman-teman, nah ini tuh ada area namanya rejection dia. Terus dia naik teman-teman. Nah, kenaikannya ini, nah kenaikan ENA ini dia ini tertahan di area yang namanya area supply teman-teman semuanya. Nah, dia ini tertahan di area supply meski 1 titik pun ya teman-teman. Nah,
tertahan di area supply meski satu titik pun ENA ini langsung drop ke bawah lagi. Dan sekarang teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian lihat, ENA ini sekarang berada di namanya area sebuah demand untuk si ENA ini sendiri. Nah teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat dari segi trendline-nya sendiri, ENA ini sekarang berada di area trendline-nya lah ya, yaitu area trendline si ENA ini sendiri. Nah kalau misalnya area trendline ini ENA breakout teman-teman, kemungkinan besar menurut gua pribadi ENA bakal down sampai ke area 0.7. ENA bakal down sampai ke area 0.7 ini menurut gua pribadi. Kalau misalnya si area support dan juga area trendline yang ini dia berhasil break, kemungkinan besar dia akan masuk ke area sekitar 0.7-an di area-area sini. Dan kalau misalnya ininya dia berhasil reject dan membentuk sebuah yang namanya reversal di area sini, apalagi kalau sampai tembus area sebuah supply yang ada di sini, ini udah ada pergerakan bahwa si ENA ini sudah konfirmasi untuk reversal. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi daily, oke, dailynya nggak ada yang menarik. Nah dari segi 4H mungkin ya, dari segi 4H sendiri, di ENA ini masih belum ada yang namanya konfirmasi untuk dia berada di reversalnya. Dia masih berada di range yang namanya bearish range ya teman-teman. Dia masih berada yang dimananya area itu masih penurunan. Jadi belum ada konfirmasi yang jelas untuk si ENA melakukan reversal atau pembalikan arah harga dari yang asalnya turun menjadi naik. Dan di sini ENA menurut gua pribadi ada dua pandangan teman-teman. Kalau dia berhasil break area demand ini, apakah apalagi area resisten dan juga trend lainnya, kemungkinan besar ENA akan mengalami penurunan lagi sekitar 12%. Dan apakah kalau misalnya demand ini reject dan ada reversal di area demand ini, kemungkinan besar ENA akan masuk ke area ini terlebih dahulu. Nah, ke area ini terlebih dahulu lah. Nah, ini pandangan gua terhadap si ENA ini sendiri. Nah, jadi itu terserah kalian mau ngambil di mana. Ini hanya sebuah chart atau outlook dari gua ya teman, untuk kalian bisa namanya itu memutuskan sebuah keputusan kalian ya teman-teman. Nah, jadi gitu aja, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Thank you semuanya and bye bye.